Wah gila, gue gak nyangka. Gokil. Gila, keren banget. Comeback luar biasa, stamina lo, wah paru-parunya 3. Malam tadi, tepatnya jam 02:38 atau jam setengah 3 pagi, Pak Agus mendapatkan kiriman sebuah kata-kata mutiara. Tapi setelah saya selidiki, ternyata kata-kata mutiara ini diposting oleh Cutsifa Hana Salsabila langsung lewat second akunnya. Saya bacakan dulu untuk kata-kata mutiaranya. Pernah kubaca satu kutipan yang luar biasa. Setiap luka yang mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya itu adalah sebuah anugerah, meskipun rasanya sakit. Dan setiap kelezatan yang justru menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyatanya itu adalah sebuah hukuman. Tujuan hidup paling utama adalah kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terang, awalnya saya bingung dan mencoba mengerti kemana arah tujuan dari kata-kata mutiara ini. Kenapa Cutsifa Hana Salsabila mempostingnya? Apakah dia sedang mengalami hal yang menyedihkan, atau orang di sekitarnya yang sedang mengalaminya? Untuk itu, kita bisa melihat apa yang sedang tayang di hadapan Cutsifa Hana Salsabila. Saat ini di handphone saya, di handphone bunda-bunda semuanya, yang baru viral adalah hubungannya Syifa Haju dan juga El Rumi. Dan juga di balik kemeriahan itu ada seseorang yang setiap langkahnya terlihat salah. Dan kebetulan setelah Pak Agus cek data-data lama, semisal saja hari Rabu 1 Juli 2020, hanya dikarenakan posisi fotonya Cutsifa Hana Salsabila jejer di sebelahnya Rangga Azof, Cutsifa Hana Salsabila dibully habis-habisan oleh fans tertentu. Anggap saja ya sudah, karena ini sudah banyak yang tahu, fans Rangga Azof dan juga Haiko saat itu. Dan setelah sekian tahun, 4 tahun namanya ya punya, baru Cutsifa menyadarinya. Rasa sakit yang dia alami, rasa pedih yang dia rasakan, ternyata membawa dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum dia merasakan rasa pedih itu. Jadi, untuk kesimpulan dari kata-kata mutiara ini, kenapa Cutsifa mempostingnya? Pertama, itu untuk dirinya, pengingat dirinya bahwa dia pernah mengalaminya.
Dan andai kata suatu hari nanti apabila dia melewati masa-masa kelam lagi, dia sudah siap. Dia sudah siap. Itu tadi kemungkinan pertama dari sudut pandang Jutsifa Hana Salsabila. Kemungkinan kedua adalah rasa yang ada di dalam hatinya Jutsifa Hana Salsabila yang mengetahui untuk saat ini Rizky Nazar sedang merasakan apa yang dia rasakan dulu. Jelas sekali dalam hati kecilnya Jutsifa Hana Salsabila ingin mengatakan pengalamannya, ingin berbagi rasa kepada Rizky Nazar, tapi tidak bisa, dan malah menggelitik dalam hati kecil saya, kenapa harus Rizky Nazar? Kenapa dia harus peduli? Bagi saya sebagai fans baru Jutsifa Hana Salsabila, saya hanya mendapatkan cerita kalau dulu Rizky Nazar dan juga Jutsifa itu salah satu rekan kerja yang cukup lama. Hubungan mereka cukup baik. Bahkan keluarga mereka sudah saling kenal. Dan lebih ekstrimnya, data-data menunjukkan kalau Rizky Nazar adalah satu-satunya orang artis lawan main yang pernah mengajak Jutsifa Hana Salsabila jalan-jalan di suatu mall. Saya ada datanya, saya ada fotonya, tapi saat itu Jutsifa Hana Salsabila masih belum mengenakan hijab. Awalnya saya berpikiran hanya Rizky Nazar saja yang mampu ngajak Jutsifa jalan-jalan. Tapi Pak Agus juga memiliki bukti kalau pernah malam-malam Jutsifa Hana Salsabila beli makan bareng Haris Friza. Tapi ini data lama. Ini masih data lama. Karena setiap harinya, setiap data-data dan fakta itu selalu berubah. Dan yang pasti kedepannya 80% sinetron yang akan dikerjakan oleh Jutsifa Hana Salsabila akan bersama Rizky Nazar, yang saat ini setiap gerakannya, setiap langkahnya masih terlihat buruk di mata netizen. Nah, hal itu juga yang membuat saya penasaran, kenapa Mama Chandra dan juga Pak Romel mengizinkan Jutsifa main karo Rizky Nazar lagi. Aku saya penasaran. Tapi kembali lagi, untuk inti dari video ini adalah kisah pilu Rizky Nazar saat ini mengingatkan Jutsifa Hana Salsabila akan masa kelam dalam hidupnya. Karena setiap luka yang mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya itu adalah sebuah anugerah meskipun rasanya sakit.
dan setiap kelezatan yang justru menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala, nyatanya itu adalah hukuman. Bagi Jutsifah Nazal Sabila, kita tahu bersama pacaran itu tidak boleh. Hal itu menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala.